Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi ke podcast Madani Kementerian Agama Kota Batam. Jadi di sini aku udah memakai baju warna biru ya, tulis untuk CCFPB 2024 dan juga ada piala yang tulisannya juara satu cerdas cermat APBN tahun 2024. Dan hari ini kita kedatangan bintang tamu dari pemenang juara satu CCPPN, ada 3 orang. Halo teman-teman. Halo. Boleh dong perkenalkan dulu diri kalian ke para penonton. Silakan dari yang abang yang paling ujung. Halo guys, perkenalkan nama aku Muhammad Reza Asidki. Aku sebagai ketua tim Serenomics. Aku Muhammad Bintang Raja Syaputra. Aku sebagai anggota tim dan aku sekarang duduk di kelas 11. Halo, aku Muhammad Tobak Matahari, biasa dipanggil Tombak, sebagai anggota tim juga. Aku juga duduk di kelas 11. Oh berarti ini dari kelas 11 semua nih. Ya, Kelas 11 semua. Jadi itu kelasnya sama atau beda-beda? Kebetulan kami beda kelas semua. Jadi kan dari beda kelas cuman bikin tim. ya, Apa tadi nama timnya? Serenomics. Serenomics. Apa artinya Serenomics itu? Jadi Serenomics itu berasal dari 2 kata, yaitu serenitas dan economics. Jadi karena lombanya ini berkaitan dengan ekonomi, makanya kami ngambil nama itu. Untuk serenitas sendiri itu artinya ketangkasan atau kecepatan. Nah, kenapa kami milih Serenomics? Itu bisa berarti ya ketangkasan dalam menguasai ekonomi gitu. Oke, terus aku mau nanya nih, sebelum kita bahas masalah tahapan-tahapan, aku pengen nanya, sebenarnya APBN itu apa sih? Jadi APBN itu, kalau teman-teman yang belum tahu, APBN itu sama seperti diibaratkan simpelnya itu kayak kas. Kalau kita di sekolah kan ada kas kelas gitu. Nah, jadi APBN itu kas negara yang sumbernya itu dari rakyat. Nah, jadi kita sebagai rakyat itu membayar pajak pada pemerintah. Nanti pemerintah menyimpan uangnya itu dan mengatur segala uang dari kita untuk dikembalikan ke kita. Yang manfaatnya itu akan kita rasakan kembali seperti adanya infrastruktur yang ada di sekitar kita, seperti jalan tol dan sebagainya. Nah, itu Kayak, apa bahasanya, kayak uang negara, kayak perputaran uang negara, nanti kan pendapatan negara, Ya. negara itu APBN. ya itu ya. Itu ribet berarti kan, harus menguasai apa keuangan suatu negara. Itu kenapa sih teman-teman pengen ikut lomba ini? Padahal ya, aku tuh dengar-dengar itu modulnya tebal. Ya, Berapa halaman kira-kira? mungkin sekitar 140-an Itu udah. harus dihafal itu. Iya. Ya. Jadi Kenapa teman-teman mau ngafal itu? Dan apa sih tujuan mau ikut APBN ini? Oke, jadi menurut kami, kenapa kami pengen ikut lomba ini? Ya, selain karena kami pengen punya motivasi untuk jadi juara, kami juga pengen untuk cari tahu tentang APBN. Sebenarnya APBN itu apa sih? Apa gunanya APBN? Dan kita sebagai warga negara, kenapa harus tahu APBN itu? Oh, rupanya setelah kami pelajari lebih dalam lagi, APBN ini ternyata banyak sekali manfaatnya untuk kita. Nah, selama ini kita mikir kan, kalau ngapain sih kita tuh bayar pajak gitu? Ngapain kita udah capek-capek kerja, dapat penghasilan, malah dipotong pajak. Terus itu pajaknya nanti kemana? Rupanya setelah kita pelajari APBN ini, rupanya pajak tadi itu dikumpulkan semuanya, dan seperti yang kata Reza tadi, itu kembali lagi ke kita dalam bentuk manfaat yang lain. Kalau mungkin kita nggak akan ngerasain manfaatnya secara langsung, tapi itu nanti akan kita rasain seperti ya kalau kita lihat sehari-hari kayak ada jalan, fasilitas-fasilitas umum, itu semuanya dari APBN. Jadi dengan memahami APBN ini kita jadi paham bahwasannya semua program-program pemerintah itu udah diatur sedemikian rupa, itu juga manfaatnya akan dirasakan oleh kita. Dan ya, APBN itu adalah uang kita yang sumbernya dari kita dan manfaatnya untuk kita juga. Susah nggak ikut lomba APBN ini? Susah gampang. Katanya tahapannya panjang ya, ada 4. 4 apa 5 tahapan? 5 tahapan sampai di Dari final. awal sampai akhir tuh 5. Iya. Coba boleh dong ceritain sedikit gimana tuh masing-masing tahapnya? Jadi yang pertama kan ada namanya tahap online 1. Dari pertama kita mungkin dari
di kami dulu ya. Kami kan dulu kebetulan yang daftar kan melebihi kuota sekolah nih. Karena daftar APBN ini kan per sekolah ada kuotanya kan. Maksimal kan 5 tim. Dan di situ yang daftar lebih dari 5 tim. Jadi kami ada seleksi lah di sekolah itu kan. Ya alhamdulillahnya kebetulan kami lolos dan terpilih akhirnya mengikuti APBN ini. Nah terus di tahap 1 kan itu kita ada 4 regional di APBN, dibagi 4 regional. Nah di situ kami masuk ke regional 1. Jadi nanti itu yang lolos itu per regional ada 100. Jadi total ada 400 per regional. Dan di situ kami ada dikasih waktu berapa? Semingguan sih untuk persiapan untuk tahap 1 itu, dan kita manfaatin dengan sebaik mungkin. Dan akhirnya kami lolos tahap 1 itu sih. Itu berapa orang awalnya itu dari semuanya itu? Total semua tim yang mengikuti APBN di 4 regional itu ada sekitar 4.700 tim. Berarti ada 13.000 orang lebih. Terus yang lolos tahap 1 400 orang, 400 tim ya. 400 tim. Terus di tahap 2-nya? Oke, jadi dari jangka waktu dari tahap 1 ke tahap 2 sebenarnya dari tiap tahap itu cuma 1 minggu gitu. Jadi dari tahap ini kita lolos, kita persiapan itu 1 minggu lagi. Nah, jadi untuk tahap 2 sendiri ya kurang lebih sama kayak tahap 1, dia masih online, masih ngerjain soal-soal gitu. Cuma bedanya di tahap 2 ini, kalau yang tahap 1 kemarin cuma pilihan ganda biasa, kalau di tahap 2 ini ada berbagai macam, ada 5 jenis ya. Iya. Oke, 5 jenis kayak pertama itu ada menjodohkan, benar salah, Dan ganda biasa, dan ganda kompleks. sama Sama, sebab ya. akibat itu. Jadi lebih kompleks lagi ininya. Dan Bervariasi. juga ya menurut kami tahap 2 ini jadi ya tahap yang paling berat sih, karena dari 100 tim tadi disaring lagi, dan penyaringannya ini yang benar-benar luar Saring biasa. banget gitu. Iya, dari 100 tim per regional jadi 9 tim aja untuk lanjut lagi. 36 tim berarti seluruhnya. Ya, 36 tim. Dan alhamdulillahnya ya kami berhasil lolos. Di situ kami udah seneng banget. Kami di situ udah berpikir berarti kita harus lebih serius lagi karena udah semakin dekat gitu loh. Pede nggak bisa masuk di tahap 2 itu? Kan katanya itu paling susah ada, mulai dari soal-soalnya banyak macam jenis. Pede nggak pas masuk buat lolos dari tahap 2 itu? Cukup pede sih ya. Kami ya intinya kami berusaha dulu, kami yakin gitu dengan diri kami percayakan lagi hasilnya sama Prof. Terus lanjut ke tahap 3? Di tahap 3 itu tahap semifinal regional. Di sana udah nggak ngerjain soal di website KLC lagi, udah nggak di website Kemenkyu-nya lagi. Jadi kami udah Zoom dengan panitianya, dan di tahap semifinal regional itu kami kayak ada soal tapi dalam bentuk game gitu. Walaupun sebenarnya intinya cuma menjawab soal-soal juga, tapi divariasikan dalam bentuk game. Nah, di sana kan ada 9 tim tadi dibagi menjadi 3 room. Nah, kami itu masuk ke room pertama. Room 1 itu kami bertemu dengan SMK 1 Pekanbaru dan Manitesia. Dan alhamdulillahnya di semifinal regional kami bisa menjadi juara 1 di room 1 itu, dan lanjut ke babak selanjutnya, itu babak final regional. Tuh kaget nggak pas dengar bahwasannya di tahap itu tuh games, bukan kayak soal-soal biasa gitu? Sebenarnya kalau soal gamesnya kami nggak terlalu kaget, karena sebenarnya kan inti dari gamesnya itu juga menjawab soal juga ya. Jadi kita cuman menjawab soal tapi dalam bentuk game saja, variasi menjawab soalnya. Berarti nanti poin tertinggi yang naik. Nah ya, jadi poin tertinggi yang bakalan lanjut ke tahap final regional. Terus di tahap final regional gimana? Nah, kalau di tahap final regional ini sebenarnya sama aja kayak semifinal regional. Kan di sini kan berarti di per regional itu udah sisa 3 tim kan. Ya. Nah, jadi 3 tim itu diadu lagi. Nanti sama pakai Zoom gitu juga. Terus ya kayak game-game juga, tapi gamenya beda sama semifinal regional. Nah, tapi tapi dibanding dengan semifinal regional, kami itu udah masih online, cuma kami disuruh ke kantor vertikal masing-masing Kemenkyu di daerah gitu.
Dan karena kebetulan lawan kita itu ada dari luar negeri ya, dari sekolah Indonesia Jeddah. Indonesia Jeddah. Nah, jadi mereka itu, kalau kami kan di kantor Kemenkyu. Nah, kalau mereka di kantor kedutaan. Jadi ya kami tetap Zoom, cuma di kantor yang udah ditentuin. Kebetulan kami kemarin di kantor KPKNL Batam. Baru mainnya di situ berarti. Ya, di Ya. sana, dan itu langsung diawasi oleh orang DJA pusatnya. Ya, jadi dari Jakarta mereka nyebar gitu Mereka ke nyebar. daerah itu. Ke setiap finalis regional mereka datang buat ngawasin dan nyediain semuanya, udah nyediain fasilitas buat Zoom dan buat lombanya. Dan itu tuh alhamdulillah dapat juara satu lagi. Alhamdulillah kami bisa lagi menjadi juara 1 di final regional 1. Satu room sama siapa itu yang pas itu tuh? Itu kami melawan Manice Ogan Komering Ilir atau Manice Oki dan Sekolah Indonesia Jeddah. Oh, kalau gamenya itu, misalnya kita main game, itu langsung ditampilkan nilainya atau disembunyikan dulu? Ditampilkan sih. Jadi ya langsung ada tabulasi roomnya, ada tabulasi poin dari Ya. setiap babaknya itu. Jadi ada tabulasinya. Berarti memang Memang. harus ngejar poin dari lawan gitu. Ya, jadi kita udah ngeliat, oh lawannya segini, berarti kita harus lebih lagi, berarti harus bisa menjawab soal lagi gitu. Waktu itu berapa poin kalian? Waktu itu hasil terakhir poin kami itu 787. Ya. 787. Selisih dengan yang kedua yaitu Sekolah Indonesia Jeddah itu 300 poin, mereka di angka 400. 85. Baru lanjut ke Final final nasional. Ya. Itu nyangka nggak sih yang dari awal banget tuh tahap seleksi sekolah, baru lanjut lagi ke tahap online 2, tahap online 3, final regional dan terakhir di final nasional tuh nyangka nggak bisa sampai di titik itu? Jujur sih ya kaget, nggak nyangka, cuman ya alhamdulillah kami tetap bersyukur ya, kerja keras kami selama ini terbayarkan gitu dengan lolos ke final nasional. Dan saat kami lolos final nasional ini, kami jadi lebih yakin, pede bahwa kami mampu jadi juara 1. Dan perasaannya panggung final itu gimana? Final nasional, wah itu lebih deg-degannya, kalau aku sendiri lebih deg-degan pas sebelum lombanya, sebelum berada di panggung di Danapala itu, karena kayak udah ngelihat, kan udah ketemu sama finalis yang lain kan, finalis yang dari Bali, dari Gorontalo sama dari Purbalingga udah ketemu, jadi kayak ngelihat orang-orang ini yang lain, kayak oh ini ya lawannya hebat-hebat ya gitu. Jadi pas sebelum itu deg-degannya sebelum lombanya, tapi pas ketika di panggung alhamdulillah bawa santai aja gitu, bawa santai kayak ya udah, kan kita udah berusaha, apapun nanti hasilnya serahkan aja kepada Allah. Itu games juga yang di final nasional. Ya, games juga ada, games variasi gamesnya. Dan skornya itu ditampilkan langsung juga atau enggak? Ya. Enggak, Berarti jadi disembunyikan gitu. iya, jadi biar kami tetap fokus ke ininya dulu, nggak ngelihat skornya. Ya. Karena kadang kan kalau ngelihat skor tuh kalau udah beda, aduh, jadi kayak down gitu kan. Jadi mungkin disembunyiin ya, biar ini juga lah, biar Semuanya termotivasi, jadi kayak nggak pas di babak 1 misalnya udah tahu skornya tertinggal dibanding tim yang lain, mentalnya langsung down. Jadi sengaja nggak ditampilkan biar semuanya itu tetap semangat sampai di akhir babak. Terus pas pengumuman ini kan posisi itu kita nggak tahu berapa poin kita. Nyangka nggak bisa dapat di posisi 1 gitu. Sebenarnya walaupun nggak dihitung, nggak ada ditampilkan poinnya, kami sebenarnya udah ngitung-ngitung sendiri sih poinnya. Kan udah dikasih tahu poin setiap, misalnya di babak 1 nih untuk soal ini berapa poinnya. Jadi kalau pas ketika kami bisa ngejawab soalnya, kami ngitung sendiri, menghitung dan kami bandingkan dengan tim lain yang bisa ngejawab atau enggak. Nah, ketika kami bandingkan perhitungan kami berada di posisi 1 atau enggak posisi 2 ya. Jadi pas pengumuman yang pertama kali disebut posisi posisi 4 dulu. 4-3. 3 harus 1. baru posisi 1. Langsung 1 nggak gitu? Iya, 1. ya, Terus gimana perasaannya pas dengar posisi 1 Man Insan Cendekia Kota Batam gitu? kami langsung ya kaget lah, kami langsung Histeris. langsung pelukan kan, Iya. ya, wah ternyata bener ya kita bisa jadi juara Iya. 1. Memang panjang ya perjalanannya. Iya. Kalau mau ditanya nih ya, kayak
tips dan trik dalam mengikuti APBN ini dari awal sampai akhir, kayak kesulitan yang dihadapi, gimana cara kita ngadapin kesulitan itu gimana? Kalau tipsnya sendiri itu eh harus ada duit sih. Jadi duit itu ini singkatan tadi, doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Nah, kan kami udah berdoa selalu setiap hari lah pas semasa lomba itu, sampai sekarang juga masih berdoa. Nah, terus ada usaha kami itu dalam bentuk menghafal modul, terus melihat materi yang mungkin gak ada di modul. Nah, kami juga cari gitu. Terus ada ikhtiar ya mirip-mirip dengan usaha. Dan yang terakhir yang paling penting itu ya tawakal, kan udah berusaha maksimal, udah menghafal modul dan lain sebagainya. Ya apapun yang telah kita lakukan itu ya pasti Allah yang menentukan di akhirnya kan. Ya, kita harus terima dan ikhlas apapun hasilnya. Ya, alhamdulillah ya guys, jadi juara. Alhamdulillah. Dukungan dari orang tua, dari teman-teman. Ya, kalian main IC ini sekolahnya asrama kan? Iya. Itu gimana pandangan teman-teman, pandangan guru terhadap kalian yang ikut lomba APBN ini? Alhamdulillah sih ya, kalau dari sekolah sendiri itu luar biasa dukungannya. Mereka benar-benar support banget dengan kami, baik dari teman-teman, dari seluruh siswa, kakak kelas, adik kelas, dan juga guru-guru juga sangat mensupport kami. Ya, jadi kami tuh punya kebiasaan kalau di Manice itu sehari sebelum lomba, di malamnya kan sholat maghrib. Nah, setelah sholat maghrib itu biasanya ada doa bersama gitu. Misal teman kita mau lomba atau ada teman kita ulang tahun, kita doain gitu. Jadi ya dukungannya itu dalam bentuk memang support, semangat, dan juga doa. Doa sih. Benar, supportive banget ya teman-teman dari Ya, alhamdulillah. Kalau masalah kendala yang dihadapin selama lomba ada nggak? Kalau Kendalanya mungkin kalau misalnya capek ya, mungkin ya pasti kita pernah ngerasa capek lah pas lagi Ya. apa, misalnya capek ngafalin modul, atau ya mungkin kita juga capek gitu kan, gini-gini terus kan mungkin. Ya, jenuh kan 1 bulan kami belajarnya APBN, nengok modul APBN lagi gitu. Terus kalau diskusi bahasnya APBN lagi gitu. Ketemunya sama orang-orang ya tim lagi gitu. Belum lagi ada tugas dari sekolah. Iya, ada lagi tugas dari sekolah kan. harus Yang buat buat Terus juga kendalanya sih kalau dari luar enggak, kalau dari materi sendiri alhamdulillahnya enggak ada kendala yang berarti gitu, enggak ada kendala yang begitu apa gitu. Tapi kendala itu dari tim sendiri sebenarnya, dari faktor internalnya. Ya namanya kita juga tim, dan ini adalah lomba tim. Pasti adalah masanya di mana kami di dalam proses itu ada ya beda pendapat, selisih paham gitu, nggak setuju dengan ini itu, masalah komitmen juga. Ya mungkin itu pasti ada, tapi kami tetap yakin dan kami sama-sama memperbaiki diri kami. Kami harus sama-sama punya komitmen. Kami harus berpikir bahwa kita ini satu tim. Ini adalah lomba tim. Kita harus sama-sama perbaiki diri masing-masing. Kita harus jadi tim yang lebih baik, tim yang lebih kompak. Karena percuma gitu kalau misal masing-masing dari kita ini udah bagus, tapi nggak merasa satu tim gitu, nggak kayak kompak, nggak merasa bahwa aku tuh bagian dari tim, ya itu sia-sia aja sebenarnya. Jadi kuncinya itu ya tim itu harus kompak. Ya, dan sama-sama memang semuanya itu memang ingin menang gitu, nggak cuma satu aja yang ingin menang, nggak cuma si A si B aja yang ingin menang. Karena kalau semua memang punya rasa sama gitu, tujuannya sama, ingin menang, pasti semua bakalan effortnya bakalan jor-joran gitu, semangat belajarnya, nggak ada yang setengah-setengah. Berarti kalau pengalaman banyak lah ya dapat ya. Ya alhamdulillah. APBN ini mulai dari pengalaman mental, gimana menghadapi tekanan mental dari orang lain. Iya. Terus tuh pengalaman belajar modul tebal-tebal, belajar pagi siang malam. Dan kalau ditanya pengalaman yang paling berharga selama ikut APBN, Ya, mungkin pengalaman paling berharga pas final nasional kan, di sana kita juga dapat teman-teman baru kan. Jadi mungkin itu sih paling berharga, soalnya kita bisa
kenalan. Ya, kenalan sama teman-teman yang dari luar gitu kan, dari jauh gitu, ada yang dari Bali, dari Gorontalo, sama dari Purbalingga kan udah beda pulau semua kan. Oh, ternyata kayak gini gitu sistem sistem pembelajaran di sana gitu. Iya. Apalagi ada sesama Manice kan. Kayak apalagi ada juga ketemu Manice di Manice Gorontalo kan. Oh, kayak saling membandingkan gitu, maksudnya saling eh oh, ternyata di Gorontalo sistem belajarnya gini. Oh, ternyata di Gorontalo ada kayak gini. Oh, di Batam ada gini gitu. Ya saling share gitu lah, saling share ya. Saling share gimana pembelajaran di Manice itu beda apa sama ya antar Manice. Itu hotelnya sama kalian? Ya, kemudian hotelnya Sebelah-sebelahan juga kamarnya. ya kami sama hotelnya. Jadi sebenarnya kami di sana itu sama mereka tuh bertanding cukup di atas panggung aja. Setelah itu ya kami ya kayak anak SMA pada umumnya ya, dari kami kenalan, temenan deket, jadi makin dekat. Kami juga sempat ada di waktu kosong itu, waktu di sana kami jalan-jalan gitu sama mereka, dan sampai sekarang ya kami masih ada kontak sama mereka. Kalau tahun depan mau ikut APBN lagi atau enggak? Masih dipikir-pikir lagi. Ya, Kelas 12 ya? iya, ada kelas 12 kan udah buat fokus buat PTN lagi, buat ngelanjutin pendidikan kan di perguruan tinggi. Udah pasti mungkin ngurangin lomba-lomba lah. Tapi kalau niatnya masih ada lah ya? Ada. Kalau niat mau, kalau nggak mau ya mau lah. Iya. Oke, makasih kami ucapin ke teman-teman semua, ke kalian. Alhamdulillah udah beberapa waktu kita sharing-sharing, mulai dari apa itu APBN, tujuan, tahapan, perasaan, bahkan sampai tips and trick juga dibagikan sama mereka. Jadi buat teman-teman yang mau ikut APBN tahun depan, silahkan didengarkan. Sekali lagi ucapkan terima kasih. Mungkin sampai sini aja lah ya, cakap-cakap kita, sharing-sharing kita. Jangan lupa tonton di YouTube Kemenak Batam. Syukran semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.